Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan ini adalah visual terkini dari situasi di luar Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat jelang sidang lanjutan PK Saka Tatal yang hari ini akan digelar rencananya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terlihat memang ada penjagaan yang dilakukan oleh polisi begitu untuk mengamankan situasi di luar Pengadilan Negeri Cirebon. Dan di sebelah kiri dari layar Anda, ini adalah situasi terkini di dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, di mana ini nanti akan menjadi ruangan di mana Saka Tatal maupun juga dari pihak termohon untuk mengikuti sidang lanjutan PK. Dan hari ini rencananya adalah pembacaan atau tanggapan begitu dari pihak termohon atau kontra memori PK setelah pada persidangan atau sidang PK yang pertama itu tadi menyampaikan memori PK dari pihak Saka Tatal. Sudah dijelaskan juga oleh jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi bahwa memang dari pihak Saka Tatal sudah mengajukan sejumlah bukti baru, kemudian juga ada daftar atau nama-nama dari ahli yang nantinya diharapkan bisa memperkuat bagaimana pertimbangan dari putusan PK Saka Tatal di Mahkamah Agung nanti. Karena kalau di Pengadilan Negeri Cirebon sifatnya adalah untuk proses persidangannya begitu, tapi memang untuk putusannya nanti di Mahkamah Agung untuk nanti kita ketahui bagaimana harapan dari Saka Tatal untuk membersihkan namanya karena menjadi atau sempat dihukum karena sempat atau dihukum karena terlibat pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Ya baik, kami lanjutkan ke Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Pak Heri, menarik tadi Saka Tatal dengan mantap mengatakan bahwa ia akan siap menjadi saksi bagi terdakwa yang lain jika memang dibutuhkan nantinya atau menjadi efek setelah ia mungkin nanti mengetahui bagaimana putusan dari PK-nya. Apa yang bisa dicermati dari ini? Ya, saya lihat mungkin confidence bahkan bisa overconfidence ya, dengan seakan-akan sudah nanti nextnya sudah difikirkan juga, tapi ya harapannya ya tetap mengikuti proses ini dengan baik ya, karena bagaimanapun ketok palu terkait putusan ini kan belum ada ya, jadi sangat mungkin masih 50-50 nih, masih apakah kemudian sesuai dengan harapan dan keinginannya Saka Tatal dan tim kuasa hukum atau bisa berbalik, karena memang belum didengar juga keterangan-keterangan pendukung lainnya, bukti-bukti yang kemudian diajukan itu juga perlu diperkuat dengan kehadiran tadi kita sampaikan ada keterangan saksi ataupun ahli yang bisa kemudian membuat puzzle-puzzle yang terlepas ini menjadi utuh kembali begitu, khususnya terhadap keberadaan Saka Tatal dan dalam konteks hukum pidana itu ada kausalitas, Mbak Okta, hukum sebab akibat. Nah, apakah kemudian sebab kalau nggak salah ada tindakan dari Saka Tatal melakukan pemukulan atau nempeleng, saya lupa ya, satu kali itu juga bagian dari rangkaian cerita yang berujung pada kematian Eki dan Vina. Karena kita masih sangat kabur, masih sangat gelap melihat perkara ini, saya pribadi ya, karena asumsinya bisa muncul, kalaupun tidak dibunuh misalnya, tapi ini adalah rangkaian dari tindakan untuk melakukan kekerasan, sehingga akhirnya bayangan saya si Eki dan Vina ini melarikan diri entah kemana dengan memacu kendaraannya kencang, kalau memang ini dalilnya ada kecelakaan ya, tapi mengakibatkan akhirnya terjadi kecelakaan dan kematian tadi, apakah ini juga bagian dari kesalahan tadi yang ditimpakan ke sana? Karena kalau nggak dikejar nggak mungkin ada kematian. Nah ini kan kondisio sine qua nonnya di situ, satu sebab menimbulkan satu akibat. Nah persoalannya kalau ini yang diterapkan, ini dapat kecaman juga dari banyak ahli hukum pidana ya, karena ini akan memperluas pertanggungjawaban pidananya. Nah, ini yang akan menurut kita jadi bahan pertimbangan hukum hakim, sehingga harus menentukan dulu sebab kematiannya apa. Ini kan berarti kembali lagi ke awal. Nah, apakah kemudian itu didukung dengan visum? Visum mana yang dipakai tadi? Karena menurut yang ini visumnya nggak ada mengatakan demikian. Jadi siapa yang memvisum siapa gitu? Sehingga apakah mungkin juga kemudian ada minimal ada penegasan kembali bahwa memang ini visum yang dilakukan oleh penyidik kah, oleh jaksa kah pada saat itu
itu sudah diuji sebelumnya. Memang benar ada yang menyampaikan hal itu dan dia yang bertanggung jawab. Minimal ada orang yang bertanggung jawab menyampaikan ini. Kan itu tidak mungkin datang dengan sendirinya kan. Nah ini juga harus diketahui bagaimana kemudian memperoleh, mengumpulkan bukti itu. Kalau dibilang pembunuhan, ada nggak misalnya ceceran darahnya? Jangan dianggap sepele hal ini. Ini yang saya katakan tadi, ada celah hukum yang kemudian membuat kesulitan sendiri bagi aparat penegak hukum. Nah dalam konteks itu Vini yang dalam bukunya Issues in the Criminal Justice Process mengatakan bahwa tindakan aparat penegak hukum yang satu itu sebenarnya berdampak pada aparat penegak hukum yang lain. Karena istilah yang sekarang dipakai dalam sistem peradilan pidana adalah Integrated Criminal Justice System. Sistem peradilan pidana yang sifatnya terpadu. Apa maksud terpadu itu? Berarti saling kait-mengkait, saling berkesinambungan karena bicara sistem tadi kan. Ini yang kadang dilupakan. Mungkin dengan dianggap bahwa ini saja sudah cukup, ternyata polemiknya muncul 8 tahun kemudian ketika ada orang yang melihat ini sebagai peluang karena tidak ada dalil bukti yang memperkuat hal itu. Kalau sudah digugat 8 tahun yang silam, ini kan masalah bukti, bisa saja sudah ya kalau tidak dijaga dengan baik bisa hilang dan lain sebagainya. Tapi kalau keterangan yang disampaikan secara tertulis, itu kan saya rasa bisa jadi dokumen. Dan tentu kalau orangnya masih hidup, masih bisa ditanyakan. Masalahnya ketika kasus ini muncul tidak langsung ada upaya untuk menetralisir hal itu. Saya rasa peran dari divisi humas masing-masing ini penting ya. Misalnya di kepolisian itu sangat penting, sentral dan vital menurut saya untuk mengungkapkan ini dari awal sehingga tidak kemudian jadi seakan-akan jadi bola salju yang menggelinding, arahnya nggak jelas kemana. Sehingga ujungnya kan dianggap bahwa ini menyerang institusi yang ini. Padahal tidak, ini koreksi bagi sistem peradilan pidana kita. Bagaimana kemudian ini bisa diputus kalau seandainya tidak ada persoalan berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana sebelumnya. Nah maka seleksi untuk menyeleksi bahwa ini tindak pidana atau bukan, itu hal pertama. Yang kedua adalah bagaimana ketika orang itu ditetapkan menjadi tersangka sesuai dengan prosesnya secara legal formal. Nah ini yang kadang sedikit abai menurut saya karena dianggap ini kan bisnis as usual, ya ini core bisnis kami, ya kami yang lebih paham gitu. Dia lupa bahwa ketika ini dikenakan kepada orang lain, kepada orang di luar dirinya, itu ada potensi pelanggaran HAM. Orang itu ditangkap, ditahan, apalagi sudah dipidana misalnya 8 tahun. Dan ternyata bukan dia pelakunya. Presiden dalam hukum acara pidana kita di kasus Sengkon dan Karta kan pernah menyampaikan pesan itu. Bahwa ada orang yang sudah dihukum bertahun-tahun, ternyata ada satu katakanlah jalan Tuhan untuk menemukan keadilan dan kebenaran itu, ternyata dia yang menyatakan bahwa bukan Sengkon dan Karta pelakunya tapi dirinya. Nah inilah kemudian hal itu yang menginspirasi PK yang dilakukan Saka Tatal juga menurut saya. Gitu. Oke baik, Pak Heri dan juga saudara, kita ke Pengadilan Negeri Cirebon Jawa Barat terlebih dahulu. Ini terlihat bahwa Saka Tatal dan juga tim kuasa hukumnya sudah tiba. Mental fisiknya siap kan? Tidak perlu pendampingan dokter psikolog. Siap. Tidak perlu. Kuat, sehat. Kuat. Dan hari ini Saka sama saya sama-sama pakai. Subuh. Jangan lupa salat subuh terus ya. Amin. Oke, kita hari ini agenda untuk mendengarkan jawaban jaksa dan mudah-mudahan bisa terlihat kenapa selama ini jaksa diam. Dengan PK ini bisa kelihatan suara-suara keadilan itu ada atau masih tertutup. Oke, udah ditunggu majelis hakim. Udah ditunggu ya majelis hakim. Hah? Soalnya kita udah ditunggu. Apanya? Saksi. Siapa? Saksi hari ini belum ada agenda saksi. Nanti kita sepakati kapan bisa menghadirkan agenda saksinya. Oke, berarti dari 9 saksi yang katanya kemarin mau dihadirkan belum tentu fix hari ini mau. Belum, kan iya. Mungkin lebih kepada saksi ahli pidana dulu yang kita hadirkan. Nanti kita lihat nih agendanya, kita sepakati sama-sama dengan majelis dan jaksa. Oke, ahli pidananya berarti udah ada komunikasi antara mereka dan sudah fix akan dihadirkan iya. hari ini. Dengan ahli pidana kita juga udah fix, dengan Pak Susno juga udah ya. Udah. Pak Susno, Pak Guru juga udah. Jadi datangnya Pak Susno. Hah? Pasti jadi saksi. Insya Allah sih sampai kemarin komunikasinya jadi.
Ya saudara, itu tadi kita lihat Saka Tatal dan juga tim kuasa hukumnya sudah tiba di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, dan kami tentunya masih terus menunggu. Ya ini dia Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya sudah tiba di ruang sidang di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk nanti mengikuti sidang lanjutan PK. Nanti rencananya saudara, sidang lanjutan PK Saka Tatal ini akan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengarkan jawaban dari JPU atau Jaksa Penuntut Umum terkait dengan kontra memori PK atau jawaban atas PK yang diajukan oleh pihak Saka Tatal di agenda yang pertama. Terlihat Saka dan juga kuasa hukumnya sudah bersiap untuk mengikuti sidang lanjutan PK nanti. Sejumlah ahli dan juga barang bukti baru juga sudah disiapkan untuk menjadi amunisi bagi Saka Tatal dalam sidang PK. Tentunya ini diharapkan bisa memperbaiki nama baik dari Saka Tatal. Breaking News Kompas TV, saudara, akan dilanjutkan usai jeda bersama dengan Radi Saputro. Saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.